Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad amana ni'aman katsiratan wa biha nastati an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Sanian salatan wa salaman ala habibinal mustafa qudwatil ummah wa imamil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin dari khutbah yang saya dengarkan tadi tepatnya di Masjid Nurul Iman, yang dimana yang menjadi khutbah adalah salah satu guru kita, Pak Burhan. Di dalam khutbah, poin pertama yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana kita mengintrospeksi diri kita atau mengevaluasi diri kita pada setiap di mana kita merasa lagi turunnya iman kita atau kita lagi merasa lagi turunnya semangat kita. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengutip dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini ada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar senantiasa bertakwa kepadanya. Dan poin yang kedua di dalam ayat tersebut yang beliau jelaskan adalah bagaimana kita melihat diri-diri kita yang telah lalu. Dengan apa? Dengan mengevaluasi diri kita. Dengan mengevaluasi diri kita, kita akan bisa lihat diri kita yang dahulu, yang manakah harus diperbaiki, yang manakah harus ditingkatkan, dan yang dimanakah harus dipertahankan. Kalau hal segala yang buruk pernah kita lakukan, hendaknya kita tinggalkan. Dan apabila hal-hal kebaikan yang kita lakukan, hendaknya itu kita tingkatkan. Kemudian poin kedua yang saya dapatkan yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang rugi adalah orang yang sama saja di hari ini, yang sama saja di hari kemarin dan hari ini. Dan orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Dari sabda Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwasanya di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, atau dalam kata bahasa Arab bisa disebut dengan muhasabah diri, atau melihat diri kita yang telah lalu. Apakah kita sudah menjadi lebih baik? Apakah kita sudah meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Kita malah menurun dalam hal-hal ibadah. Kita malah turun dalam hal-hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan orang dilaknat adalah orang yang dimana dia lebih buruk hari ini dibandingkan hari kemarin. Maksudnya apa? Misalnya kemarin kita istiqomah dalam melakukan sholat, kita sholat 5 waktu. Pada hari esoknya dia lagi tidak melakukan sholat, dia lagi meninggalkan hal-hal kebaikan dan justru melakukan hal-hal keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
poin yang ketiga yang saya dapatkan dari khutbah tadi adalah bagaimana setelah kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, hendaknya kita harus membuat lembaran baru atau membuat hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat diri kita meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan namanya ketakwaan. Dan ketakwaan juga ini bisa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah menanamkan yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana contohnya ketika kita bekerja di suatu tempat, kita menjadi karyawan di suatu tempat, pasti kita mempunyai yang namanya bos. Kalau kita sudah takut sama bos kita, pasti kita akan melakukan segala perintah-perintah apa yang dilakukan oleh perintah-perintah yang diperintahkan oleh bos kita, dan pasti menjauhi segala larangan-larangan apa yang dilarang oleh bos kita. Sebegitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah menanamkan takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka pasti kita akan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini, yang menentukan nasib-nasib kita, maka pasti kita akan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama senantiasa mengintrospeksi diri kita atau muhasabah diri, melihat diri kita yang lalu, yang mana harus ditinggalkan, yang mana harus diperbaiki. Dan marilah kita sama-sama menanamkan ketakwaan di dalam diri kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sekali-sekali mati kecuali dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.